Bab 2006. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. 9 pil raja sejati yang cantik. Puluhan ribu. Pada saat itu, Raja Ni tercengang, dan buru-buru membuka tangannya, dan menembakkan seberkas energi sejati, menutupi seluruh cincin. Di dalam tudung esensi sejati, semua indera dan mata yang mengintip dari dunia luar terisolasi. Semua raja sejati mematuhi perintah, memblokir arena, dan melarang siapapun datang. Raja Ni mengeluarkan perintah, dan ratusan raja sejati yang bergegas segera membersihkan arena dan menjaga di sekitar ring. Ribuan 9 pelet raja sejati yang cantik. Raja Ni menatap seluruh ember pil, dan tertegun sejenak, sebelum seluruh orang kembali dan mengeluh kepada Lu Chen, barang ini hanya tersedia di sekte pil. Jika dunia luar tahu bahwa Anda memilikinya, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Di sini, Tuan Ni ada di sini, apa yang aku takutkan? Lu Chen tersenyum, tampak acuh tak acuh. Ada begitu banyak hal, itu tidak berharga baginya, dan dia takut orang lain tidak bisa merebutnya. Apalagi dia baru saja mengalahkan Raja Yuan, siapa yang berani merampoknya setelah memakan macan tutul. Bahkan jika Raja Ni mempunyai niat buruk, dia harus mempertimbangkan kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultivator alkimia tingkat tinggi dari sekte alkimia, siapapun yang berani memikirkan pilnya harus mempertimbangkan sekte alkimia di belakangnya. Dari mana asalnya? Mata Raja Ni masih tertuju pada ember berisi pil, dan dia tidak ingin memalingkan muka untuk waktu yang lama. Saya pernah ke gunung berapi abadi. Lu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi menjawab dari samping. Orang yang bisa memasuki gunung berapi abadi pasti jenius dalam alkimia. Saya, di mana jubah pilmu? Saya berlatih seni bela diri, dan saya tidak memakai jubah merah pada kesempatan normal. Apakah Anda seorang yang berkultivasi ganda antara alkimia dan seni bela diri? Tentu, kamu mendapatkan semua pil Jiuxuan Truking dari gunung berapi yang tak terpadamkan. Jangan tanya, ambil saja. Kamu, siapa yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Raja Ni memelototi Lu Chen dengan marah, dan bertanya lagi, pil raja sejati Jiuxuan, saya khawatir hanya Kaisar Dan yang dapat memperbaikinya. Anda bertanya kepada Kaisar Dan. Kamu salah, pil raja sejati Jiuxuan tidak hanya dapat dimurnikan oleh Kaisar Alkimia, tetapi juga oleh Kaisar Alkimia, selama alkimianya cukup tinggi. Dengan penjelasan Lu Chen seperti ini, dia telah menyesatkan pertanyaan Raja Ni. Oke, mari kembali ke topik, Anda memiliki pil 9 raja sejati yang cantik, jadi tentu saja kamu tidak peduli dengan pil raja sejati yang cantik. Melihat Lu Chen Dong berbicara tentang sila, Raja Ni tidak ingin berbicara tentang asal-muasal pil raja sejati Jiuxuan, jadi dia berhenti bertanya, dan berkata, katakan padaku, berapa harga yang harus dibayar raja ini untuk menyelamatkan nyawa Yuan Fang? Nyawa Yuan Fang harus diselamatkan, jika tidak, bidang Blood Mist Sura akan kehilangan raja super sejati yang dapat memainkan perannya sendiri, yang akan sangat merugikan umat manusia. Tetapi bagi seorang jenius tiada taraf seperti Lu Chen, yang diharapkan menjadi seorang kaisar dan merupakan objek pelatihan utama, dia tidak ingin menggunakan kekerasan sama sekali. Oleh karena itu, jika Lu Chen Songkou dapat ditukar dengan harga lain, itu adalah pilihan terbaik. Berapapun biayanya, Lu Chen bertanya. Ya, berapapun harganya. Raja Ni mengangguk. Beberapa saudara laki-lakiku telah menjadi raja sejati, dan mereka harus memasuki gua rahasia Ling Feng. Lu Chen mulai memeras nilai Raja Yuan, dan secara resmi mendorong Raja Ni ke dalam lubang. Akademi Di Miao memiliki aturan bahwa setiap Di Miao yang berpartisipasi dalam kompetisi besar Di Miao, berapapun nilainya, dapat memasuki gua rahasia angin spiritual. Raja Ni melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, saya dapat memerintahkan Di Miao Yuan untuk membuatkan kasus khusus untuk Anda, tetapi saudara Anda pasti Di Miao, jika tidak, Anda tidak dapat memasuki gua rahasia Ling Feng, agar tidak menyia-nyiakan sumber daya di rahasia tersebut, gua. Benar, mereka semua adalah Kaisar Miao, dan mereka berada di bawah yurisdiksi Akademi Kaisar Miao. Mereka hanya belum memenuhi syarat untuk kompetisi besar Kaisar Miao. Lu Chen berkata cepat, kalau begitu tidak ada masalah. Raja ini akan memberitahu Kaisar Miao Yuan untuk mengizinkan saudara-saudaramu masuk. Raja Ni mengangguk, dengan senyum ceria di wajahnya. Saya pikir Lu Chen akan membuka mulutnya seperti singa, meminta sumber daya dalam jumlah besar atau semacamnya.
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan Lu Chen begitu sederhana. Dia hanya membawa beberapa saudara ke dalam gua rahasia angin roh, harganya sungguh tidak berarti. Terima kasih, Raja Ni. Lu Chen tertawa, dan dengan santai memberi hormat prajurit kepada Raja Ni untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Tuan Niwang, mohon berpikir dua kali. Pada saat ini, Raja Yuan yang terbaring di tanah sedang terburu-buru dan buru-buru mengingatkannya. Karena, dia tahu bahwa Lu Chen berada dalam lebih banyak masalah daripada Raja Ni. Lu Chen hanya ingin membawa beberapa orang ke gua rahasia angin roh, itu bukan masalah besar. Begitu Niwang selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kali ini Di Miao mendeteksi situasi aneh yang memecahkan rekor sebelumnya. Lebih dari 5.000 orang naik ke puncak panggung kaisar. Pada saat itu, senyuman Raja Ni membeku, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang. Tunggu, kamu punya berapa saudara laki-laki yang bernama Di Miao? Merasa ada yang tidak beres, Raja Ni buru-buru bertanya pada Lu Chen. 5.000, kata Lu Chen. Berbohong. Mendengar ini, pupil Raja Ni menyusut, mulutnya terbuka, dan dia ingin meledak sedikit lebih tebal, tetapi ternyata tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu, dan bahkan wolnya tidak bisa keluar. Raja Ni membuat kasus khusus untuk 5.000 saudara laki-lakiku, dan aku berterima kasih kepada Raja Ni atas budidayanya atas nama saudara-saudaraku. Lu Chen mengucapkan terima kasih lagi, tapi dia tidak ingin memberi Raja Ni kesempatan untuk bertobat. Tidak, ada terlalu banyak orang di sini, gua mistik Ling Feng tidak dapat menerima orang seperti itu. Raja Ni sangat cemas sehingga dia menggaruk rambutnya tanpa menghiraukan statusnya. Gua rahasia angin spiritual adalah tempat suci bagi umat manusia, tanah harta karun untuk mengembangkan jenius seni bela diri, tetapi sumber energi spiritual di dalamnya terbatas. Gua rahasia angin roh dibuka setahun sekali selama 3 hari, dan hanya 50 orang yang bisa memasuki gua. Jika 5.000 orang diizinkan masuk, bagaimana gua rahasia angin spiritual dapat menahannya, dan sumber energi spiritual tidak akan menyerap semuanya. Pada saat itu, gua rahasia angin spiritual akan mengering, dan itu akan menjadi tahun monyet ketika ia pulih. Saya khawatir dalam 100.000 tahun, gua rahasia angin spiritual akan hancur. Pada saat itu, kepalanya mulai bekerja dengan cepat, mencari solusi, namun untuk sementara, tidak ada cara lain yang efektif untuk membicarakannya kecuali bertobat secara langsung. Karena, dia sudah tahu bahwa ini adalah lubang yang sengaja digali oleh Lu Chen. Sekarang dia jatuh ke dalam lubang, apakah mudah bagi Lu Chen untuk melepaskannya? Namun, sebagai pemimpin umat manusia, begitu dia membuat janji, dapatkah dia menariknya kembali sesuka hati? Terlebih lagi, Lu Chen adalah seember Jiuxuan Truking. Pelet secara acak, dan tidak ada kekurangan sumber daya yang besar sama sekali. Orang jenius dan harta apalagi yang bisa membuat Lu Chen terkesan. Saat ini, hanya gua rahasia angin spiritual yang tersisa. Apakah layak menukar nyawa Yuan Fang dengan gua rahasia angin spiritual? Tidak layak. Apakah layak untuk memikat Lu Chen ke gua rahasia angin spiritual? Tidak layak juga. Tapi menukar nyawa Yuan Fang dengan lubang rahasia energi spiritual, dan juga menarik Lu Chen, itu tidak sepadan. Bagaimanapun, kekuatan ras musuh saat ini semakin kuat, dan situasi di Blood Mist Surafield menjadi semakin tidak menguntungkan bagi umat manusia, dan dibutuhkan lebih banyak pembangkit tenaga ras manusia untuk mendukungnya. Lu Chen dan Yuan Fang adalah yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik. Jika hubungan keduanya mereda, itu akan bermanfaat bagi situasi di Blood Mist Surafield, dan akan bermanfaat bagi umat manusia. Setelah memikirkan masalah ini, Raja Ni terlihat jauh lebih baik, dan dia bahkan tidak menggaruk kepalanya lagi. Tuanku Ni, Anda tidak dapat menyetujui permintaan Lu Chen, jika tidak, tanah suci gua rahasia Ling Feng akan menjadi gurun. Yuan Wang mengingatkan lagi. Kamu diam. Raja Ni menatap Raja Yuan dengan marah. Jika orang ini tidak iri dengan bakat dan menekan kejeniusan yang tiada taraf, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Untungnya, dia turun tangan secara paksa, jika tidak, Lu Chen akan naik ke surga dan kembali ke tempatnya dengan pisau. Tidak apa-apa sekarang, untuk menyelamatkan nyawa orang ini, dan untuk menstabilkan emosi Lu Chen, dia ingin mengambil seluruh tempat suci, dan dia menjadi marah hanya dengan memikirkannya. Tuan Ni, 5.000 saudara laki-lakiku semuanya adalah raja sejati, semuanya adalah bibit kaisar, semuanya layak untuk dibudidayakan, dan semuanya diharapkan menjadi kaisar.
Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Chen berusaha sekuat tenaga untuk menjual pasukan fanatiknya. Ya, bibit kaisar tingkat raja sejati secara alami layak untuk dibudidayakan dengan penuh semangat. Meskipun Raja Ni mengangguk, dia masih sedikit linglung. Biaya menghilangkan tempat suci untuk melatih 5.000 orang sangatlah tinggi. Apalagi ada sebanyak 5.000 orang dengan bakat berbeda-beda, dan mungkin tidak semuanya bisa dibina. Dari 5.000 orang ini, 1 dari 10 orang akan menjadi raja sejati tingkat tinggi di masa depan, dan 1 dari 1.000 orang akan menjadi raja sejati yang transenden, dan ini sudah sangat baik. Masih ingin dinobatkan sebagai kaisar. Saya terlalu banyak berpikir, lalu kapan kita bisa memasuki gua rahasia angin roh? Lu Chen terus bertanya, untuk tidak memberi Raja Ni begitu banyak hal untuk dipikirkan, dan untuk menghentikan penyesalan Raja Ni. Kompetisi besar di Miao telah berakhir, dan Akademi di Miao akan membuka gua rahasia angin spiritual. Raja Ni melirik ember pelet Raja Sejati Jiuxuan, dan berkata lagi, namun, jika Anda membawa 5.000 orang, setelah 3 hari, gua rahasia Ling Feng akan dihancurkan, dan saya tidak bisa menjelaskannya kepada Kaisar Miao Yuan. Sebelum Lu Chen dapat menjawab, Raja Ni berkata lagi dan lagi, jika kamu menyumbangkan Tong Jiuxuan True King Pelet ini dan memberikannya kepada Di Miao Yuan, maka kamu hampir tidak bisa menahan amarah Di Miao Yuan. Bagus. Tanpa memikirkannya, Lu Chen setuju tanpa ragu-ragu, dan memberikan ember pil Raja Sejati Jiuxuan kepada Raja Ni. Ini yang diharapkan. Dia mengeluarkan 1 barel penuh pil Jiuxuan True King, dan dia masih ingin mengambilnya kembali. Ini tidak mungkin. Pil Raja Sejati Jiuxuan, sumber daya berkualitas tinggi dan besar yang dimonopoli oleh sekolah pil, adalah harta yang tak ternilai harganya, dan siapapun yang melihatnya akan ngiler. Raja Ni tidak menggunakan gua spiritual rahasia sebagai alasan, dia akan mencari alasan lain, dan dia harus mencoba yang terbaik untuk menyimpan ember pil Raja Sejati Jiuxuan ini. Dan dia telah lama mempersiapkan mentalnya, selama dia mendapatkan Ni Wang Keng, ember pelet Raja Sejati Jiuxuan ini akan diberikan kepada Ni Wang untuk didistribusikan, dan itu akan dianggap sebagai kontribusi bagi umat manusia. Seember 9 pelet Raja Sejati yang cantik, tukarkan seluruh pasukan fanatik ke gua rahasia Ling Feng, dan dengan cepat meningkatkan basis budidaya mereka, itu sangat berharga. Raja Ni menyimpan ember Jiuxuan True King Pelet, dan kulitnya sedikit membaik, lalu dia mengangkat tangannya yang besar untuk melepaskan topeng esensi sejati. Dan pada saat itu, terdengar teriakan dari sisi platform pengamatan, disusul dengan teriakan minta tolong. Tuan Ni, selamatkan aku. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Raja Petarung dikepung oleh orang-orang, termasuk tukang reparasi pedang, tukang reparasi perisai, tukang reparasi panah, dan Hercules wanita, dan seorang ahli pertempuran sedang membantu. Dan kondisi Do Wang sangat buruk, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya penuh bekas luka, kepalanya rata karena sesuatu, ada beberapa panah esensi asli yang tertancap di punggungnya, lengan kirinya hilang, dan dia terpotong dengan 1 pedang. Tangan kiri memegang perang senjata. Orang ini, Raja Ni menatap Raja Dou dengan marah, dan berkata, dapatkan Adou kembali, dia adalah Raja Sejati tingkat tinggi yang kuat, dan dia akan mati di bidang syuro kabut darah, bukan di sini. Saat berikutnya, Raja Super Sejati bergegas keluar, memaksa Jian Xiu dan yang lainnya mundur dengan telapak tangan, dan langsung menyelamatkan Dou Wang. Raja Super Sejati membawa Dou Wang yang terluka parah ke arena, dan Raja Ni tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Kamu adalah Raja Sejati Wu He yang agung dan kuat, dan kekuatan tempurmu lebih kuat dari Raja Sejati Liu He. Bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh Raja Sejati tingkat rendah itu? Seperti burung ini. Pedang kemauan kultivator pedang itu begitu kuat sehingga bisa memotong tubuh Xiao Wang. Tukang reparasi perisai itu memiliki senjata semi-imperial, Xiao Wang tidak bisa memecahkan potnya. Jian Xiu itu adalah bajingan, True Essence Arrow agak ganas. Hercules betina itu terlalu kuat, dan aku tidak bisa mematahkan 2 palu raksasanya. Divisi formasi pertempuran adalah yang paling merepotkan. Xiao Wang sangat bermasalah dengan tembok bumi. Dou Wang menggelengkan kepalanya, menjelaskan dengan malu. Tak perlu dikatakan lagi, bahwa Yuan Fang turun untuk menyembuhkan lukamu, jangan kehilangan muka. Raja Ni tidak sabar untuk terus mendengarkan, jadi dia mengangkat tangannya dan meminta Raja Dou untuk mengambil Raja Yuan, yang hanya separuh tubuhnya, agar tidak merusak pemandangan. Yuan Fang, salah satu kekuatan utama pagoda Chang Yuan,
dihancurkan setengahnya, langkah Raja Sejati Lu Chen, dan pagoda Changyuan sudah merasa malu. Seperti di bawah Raja Super Sejati, Raja Sejati tingkat tinggi terkuat, Adou, digantung dan dipukuli oleh beberapa Raja Sejati tingkat rendah, dan itu disebut pagoda Changyuan tanpa wajah. Kemudian, Raja Ni menemui wasit untuk mengumumkan hasilnya, tetapi menemukan bahwa Lian Jin, yang menjadi wasit, telah menghilang dan juga dipukuli. Dia sangat marah saat itu. Setelah kompetisi Kaisar dan Miao yang bagus, Yuan Fang membuat kekacauan, yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Pertandingan terakhir telah usai, Lu Chen menang. Kompetisi Kaisar Miao secara resmi telah berakhir. Semua bibit Kaisar yang berpartisipasi dapat pergi ke halaman bibit Kaisar untuk mendapatkan hadiah partisipasi. Lu Chen mengalahkan Raja Yuan, dia adalah arogansi yang tiada taraf, dia bisa memasuki pagoda Changyuan. Tak berdaya, Raja Ni tidak punya pilihan selain secara pribadi mengumumkan akhir kompetisi, dan mengumumkan bahwa Lu Chen telah memasuki pagoda Changyuan dan menjadi anggota inti umat manusia tingkat tinggi. Selamat, Raja Lu. Raja Lu perkasa, hidup Raja Lu. Aku mencintai Raja Lu. Adegan itu penuh dengan kegembiraan, dan semua prajurit bersorak karenanya, bergema di langit. Pada saat itu, banyak pejuang muda yang tidak lagi menganggap Raja Yuan sebagai idola mereka, tetapi beralih ke Lu Chen sebagai idola mereka. Pada saat itu, para prajurit yang menyembah Raja Yuan juga berbalik dan datang untuk menyembah Lu Chen satu demi satu. Lalu apa? Aku belum menjadi raja yang sebenarnya, begitulah mereka menyebutnya, apakah aku akan jatuh? Lu Chen sedikit khawatir. Tidak, kamu memiliki bakat yang tinggi, tidak masalah waktu sebelum kamu menjadi raja sejati. Raja Ni berhenti sejenak, lalu berkata, pagoda Changyuan umumnya hanya menerima raja-raja super sejati, tetapi ada pengecualian. Tianjiao yang tak tertandingi berhak memasuki pagoda Changyuan. Anda bisa datang ke pagoda Changyuan untuk berlatih di masa depan. Kultivasi tidak diperlukan, saya istimewa dan perlu berlatih sendiri. Kata Lu Chen, ya, tapi Anda harus hadir saat ada diskusi penting di pagoda Changyuan. Kata Raja Ni, jadi, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Lu Chen bertanya, ya, Blood Mist Surafield sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan dukungan. Kata Raja Ni, tidak mungkin, aku baru saja menyelesaikan kompetisi besar Kaisar Miao, dan aku akan segera bertarung di medan perang Raja Sejati. Lu Chen tertegun, dia hanya ingin menenangkan diri dan berlatih keras untuk menjadi Raja Sejati. Sial, aku akan dipanggil dan bertarung lagi, bukankah gelap sekali? Tidak mungkin, situasi pertempuran ini mendesak, kita harus keluar dengan seluruh kekuatan kita untuk membalikkan keadaan. Raja Ni berkata tanpa daya. Bagaimana dengan gua rahasia angin roh? Lu Chen sedikit cemas, masalah ini tidak dapat ditunda, jika tidak segalanya akan berubah. Kamu bisa masuk seperti biasa, Raja akan menunggumu selama 3 hari. Fei Long, kumpulkan legiun dan segera berangkat ke di Miao Yuan. Di Miao Yuan, dengan radius ratusan mil, penuh aura. Di gunung belakang, ada Gunung Mandiri, yang merupakan kawasan terlarang Kaisar Miao Yuan. Raja Ni mengeluarkan perintah kematian kepada di Miao Yuan, dan secara pribadi membawa Lu Chen dan yang lainnya ke di Miao Yuan untuk mencegah di Miao Yuan ingin melindungi gua rahasia Ling Feng, dan melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Oleh karena itu, para tetua Kaisar Miao Yuan tidak mau, dan membiarkan 5.000 bibit Kaisar memasuki area terlarang dengan air mata berlinang. Semua tetua akademi di Miao bertindak bersama, melepaskan batasan puncak gunung, dan membuka gua rahasia besar di kaki puncak gunung. Pintu batu gua rahasia terbuka, dan aura tebal keluar darinya, mengangkat semangat semua prajurit di luar gua. Satu-satunya orang yang tidak merasakan apapun adalah Lu Chen. Jumlah aura yang mengalir keluar gua jauh lebih banyak daripada di luar, setidaknya 3 juta kali lipat. Aura konsentrasi tinggi seperti itu tidak menarik bagi Lu Chen, juga tidak berpengaruh apapun. Jika Raja Ni tidak berbaik hati untuk membimbingnya secara pribadi, dia pasti tidak akan masuk dan membuang waktu. Oke, gua rahasia angin roh terbuka, kamu bisa masuk sekarang. Tetua Agung di Miao Yuan menunjuk ke pintu masuk gua, matanya memerah karena air mata mengalir di matanya. Di belakang Tetua Agung, lusinan tetua menghadap gua rahasia Ling Feng, dan tiba-tiba, mereka semua berlutut, menangis dan menangis, sangat sedih. Karena, mereka semua tahu bahwa dengan begitu, banyak orang yang masuk,
gua rahasia angin roh akan dihapuskan. Lu Chen, Kaisar Miaoyuan mengorbankan gua spiritual rahasia untuk melatih rakyatmu. Aku harap kamu tidak mengecewakan semua orang. Raja Ni memandang Lu Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Raja Ni, terima kasih Kaisar Miaoyuan. Aku, Lu Chen, dan Legiun Fanatik pasti tidak akan mengecewakanmu. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia hanya menepuk dadanya dan berjanji akan membiarkan saudara-saudara Legiun masuk. Ingat, 3 hari kemudian, hari kamu meninggalkan gua adalah waktu untuk berangkat. Raja Ni mendesak lagi. Tahu, Lu Chen berbalik, melambaikan tangannya yang besar, dan memimpin pasukan fanatik ke dalam gua rahasia angin spiritual. Setelah Lu Chen memimpin kerumunan ke dalam gua, ada lebih dari selusin Kaisar Miao baru yang memenuhi syarat yang mengikuti di belakang Legiun Fanatik. Setelah sebatang dupa, gerbang batu gua rahasia angin spiritual perlahan ditutup. Tuan Ni, mengorbankan tanah suci umat manusia untuk menanam 5.000 bibit sekaligus adalah hal yang terlalu tidak berharga. Tetua Agung Akademi di Miao menghela nafas, dan berkata dengan beberapa keluhan, setelah gua rahasia angin roh dihapuskan, tidak akan ada cara untuk mengembangkan di Miao yang lebih berbakat di masa depan. Raja ini tahu, tapi raja ini tahu lebih banyak lagi, umat manusia tidak punya banyak waktu, dan saya tidak tahu apakah masih ada masa depan. Energi spiritual pulih terlalu cepat, dan energi spiritual semakin banyak di mana-mana, yang juga menunjukkan bahwa bencana semakin dekat. Lu Chen, baik dari segi bakat maupun potensi, lebih kuat dari Yuan Fang. Dia adalah seorang jenius tiada taraf yang tidak akan pernah bertemu dalam 1.000.000 tahun. Selama dia tumbuh dewasa, dia harus menjadi pilar umat manusia. Raja ini bersedia mengorbankan tanah suci, bukan untuk 5.000 bibit kaisar itu, tapi untuk Lu Chen saja. Seorang jenius yang sangat kuat dan tak tertandingi adalah harapan umat manusia, dan memiliki hak untuk mendominasi kelangsungan hidup seluruh tanah suci. Raja Ni juga menghela nafas dan berkata begitu. Memang benar Lu Chen adalah seorang jenius yang tiada taraf, tapi sekarang dia bahkan bukan raja sejati, wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Tetua Agung Istana di Miao mengerutkan kening, dan berkata, saya tidak tahu kapan dia akan tumbuh hingga ke level Raja Ni, tapi bencana akan datang lebih cepat daripada nanti. Ini, hanya bisa pasrah pada takdir, kuharap pertumbuhan Lu Chen akan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Raja Ni menoleh untuk melihat ke arah lain, dan berkata, di bidang kabut darah Shuro, ada semakin banyak musuh yang kuat dari ras musuh. Umat manusia kita mundur selangkah demi selangkah, dan kita sudah berada dalam masalah besar. Jika kita tidak melawan perubahan haluan, kita akan melakukannya. Umat manusia mungkin akan diusir dari medan perang raja sejati, dan umat manusia kita akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar. Petik 2. The Spirit Rache sudah ada sejak lama. Mengapa kita belum membentuk aliansi dengan Spirit Rache? Tetua Agung dari Akademi Kaisar Miao juga melihat ke arah itu, dan berkata, bukankah sudah lama diketahui bahwa ras roh memiliki kekuatan yang tersembunyi di dalamnya? Selama kekuatan ini mendukung medan perang raja yang sebenarnya, kita bisa menghancurkan ras musuh ke segala arah. Bahkan mengusir semua musuh. Para tetua dari ras roh dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan terakhir dari ras roh, dan mereka hanya berjuang untuk kelangsungan hidup ras roh. Bahkan Raja Roh mungkin tidak dapat memobilisasi mereka. Raja Ni menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, Raja ini ingin menunggu dan melihat, tetapi sekarang situasi ini tidak diperbolehkan. Ketika Raja Ling keluar dari gua rahasia, Raja ini akan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengannya, dan pertama-tama lanjutkan aliansi, lalu mari kita bahas dukungan Eldar. Mengapa kamu tidak berkomunikasi dengan Raja Roh sebelum memasuki gua rahasia? Tanya sesepuh Akademi di Miao. Waktunya tidak tepat, mari kita tunggu Raja Roh keluar, 3 hari ini tidak terlalu singkat. Raja Ni berhenti sejenak, lalu berkata kepada ketua-tetua di Miao Yuan sudah siap, semua raja sejati di atas tingkat menengah dan tinggi telah berkumpul, dan kita akan berangkat bersama raja ini dalam waktu 3 hari. Mematuhi. Gua rahasia angin spiritual membentang ribuan mil dan memasuki kedalaman tanah. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin kuat auranya. Di tengah perjalanan, auranya sudah mencapai 5 juta kali lipat. Pada saat ini, selusin bibit kaisar bergegas dari belakang dan berlari ke sisi Lu Chen. Tuan Lu, kami memujamu, dan kami ingin bergabung dengan pasukanmu.
Pemimpin Di Miao berkata dengan hormat. Terima kasih atas dukungan Anda, tetapi legiun ini tidak kekurangan orang untuk saat ini. Anda harus berlatih keras dan berkontribusi pada perjuangan umat manusia melawan musuh di masa depan. Lu Chen tersenyum dan langsung menolak. Tuan Lu, kami semua berada pada level raja sejati, dengan bakat bagus dan kekuatan tempur yang kuat. Jika Anda menerima kami, itu akan menambah banyak kekuatan. Untuk pertama kalinya, Kaisar Miao tidak menyerah, jadi dia menjualnya seperti ini. Aku tidak ingin memukulmu, meskipun wilayahmu mirip dengan legiun fanatik. Kekuatan tempurmu masih sedikit lebih buruk. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan memberimu kesempatan, selama kekuatan tempurmu bisa mengimbangi legiun, aku akan menerimamu. Terima kasih, Raja Lu. Saya tidak tahu bagaimana Raja Lu ingin kita menunjukkan kekuatan tempur kita. Bukankah begitu? Ayo bertarung dengan prajurit legiun untuk menunjukkannya. Tidak masalah, kita berada di level yang sama dengan legioner, atau sama. Para legioner mungkin tidak bisa menjatuhkan kita. Ayolah, kekuatan bertarungku telah melonjak, aku pasti akan bertarung beberapa kali. Ketika selusin bibit kaisar mendengar tentang peluang tersebut, mereka langsung bersemangat, semuanya bersiap untuk kinerja yang baik. Adalah baik bagimu untuk memiliki kepercayaan diri, tapi aku harap kamu tidak menangis ketika kalah, dan jangan meruntuhkan kepercayaan dirimu. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, izinkan saya mengingatkan Anda, setiap prajurit di legiun kita sesat, dan pada dasarnya Anda tidak bisa mengalahkan mereka, jadi Anda harus siap secara mental. Jangan khawatir, Raja Lu, jika kami kalah, kami tidak akan pernah menangis. Untuk pertama kalinya, Di Miao menepuk dadanya untuk meyakinkan. Quan Sheng, cari seseorang dengan kekuatan tempur terburuk. Kekuatan tempur terburuk, bukankah ini meremehkan kita? Benar, saat kami berada dalam kekuatan asli, kami juga luar biasa dan kuat, dan kekuatan tempur kami tidak dapat dihentikan. Diam, jangan kecewakan niat baik Raja Lu, kita bisa bergabung dengan pasukan fanatik dan mengikuti Raja Lu mulai sekarang setelah kita memenangkan pertempuran terburuk. Mendengar bahwa Lu Chen sedang mencari legioner terburuk, para kaisar bereaksi berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa Lu Chen meremehkan mereka, dan beberapa berpikir bahwa Lu Chen membiarkan mereka pergi. Segera, Quan Sheng membawa seseorang ke sini, dan ternyata itu adalah seorang wanita. Tabib lapangan, wanita, masih seorang dokter wanita. Ini adalah staf pendukung. Apakah kamu tidak menindas orang seperti ini? Wanita ini sangat lembut, bisakah dia menerima pukulan? Aku tidak pernah memukul wanita seumur hidupku. Atau, ganti menjadi laki-laki. Semua bibit kaisar menggelengkan kepala satu demi satu. Maaf, yang laki-laki terlalu kuat. Biarkan dokter wanita yang menanganinya. Quan Sheng juga menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, biar ku beritahu, dokter kita sebenarnya disebut dokter lapangan, mereka bisa bertarung, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Yang dimaksud Quan Sheng adalah dibandingkan dengan bibit kaisar ini, pejuang laki-laki dalam legiun terlalu kuat, dan kelompok bibit kaisar ini jelas bukan lawan. Seluruh pasukan fanatik telah mempraktikkan teknik pelatihan tubuh darah binatang, menyerap esensi darah kaisar binatang, tidak peduli pria atau wanita, tubuh fisiknya cukup tirani. Tubuh fisik tirani saja sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di luar. Selain itu, keterampilan tempur umum Legiun Zelot semuanya adalah peringkat surgawi tingkat menengah, semua senjata mereka adalah senjata raja kelas atas, dan mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dengan menempatkan kekuatan tempur ini di luar, mereka dapat menghancurkan mereka yang memiliki peringkat di atas sama. Datang dan bertarunglah denganku, pertarungan cepat. Dokter wanita itu menjadi tidak sabar, dan menunjuk Di Miao, yang merupakan pemimpinnya, untuk memulai tantangan. Pemimpin Di Miao adalah alam tertinggi di antara kelompok Di Miao, Raja Dua Pahlawan sejati. Ditantang oleh dokter wanita, bagaimana dia bisa mundur dan langsung setuju. Kamulah yang memanggil namaku, tapi jangan bilang aku menindas yang lebih muda. Pemimpinnya, Di Miao, tersenyum tipis dan menjadi lebih tenang daripada seekor anjing, seolah dia yakin akan menang. Karena dokter wanita adalah raja sejati, satu tingkat lebih rendah darinya, menurutnya terlalu mudah untuk menang. Langsung, semua orang memberikan ruang terbuka dan menyerahkannya kepada mereka untuk berdiskusi. Lorong gua rahasia angin roh sangat besar, dengan diameter ratusan kaki, cukup untuk membuat medan perang kecil untuk dua orang.
Jangan bunuh siapapun. Lu Chen memberi perintah kepada dokter wanita itu, dan meminta Linghua untuk memasang perisai Zenyuan untuk menutupi medan perang kecil untuk mencegah runtuhnya lorong setelah pertempuran. Ayo kita bergerak. Pemimpinnya, Di Miao, mengeluarkan pedang suci tingkat atas dan mengambil posisi bertahan, membiarkan dokter wanita itu menyerang lebih dulu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Dokter wanita itu juga mengeluarkan pedang panjangnya, tapi itu adalah senjata kerajaan kelas atas, dan kemudian dia menggunakan keterampilan tempurnya dan menebasnya. Ketika pedang itu ditebas, ruang di dalam perisai esensi sejati langsung runtuh, dan pedang itu begitu kuat sehingga perisai esensi sejati hampir berubah bentuk. Kekuatan pedang ini, pemimpinnya, Di Miao, terkejut, dan dengan tergesa-gesa, dia menggunakan keterampilan bertarungnya dan mengangkat pedangnya untuk melawan. Ledakan, kedua pedang itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan besar yang memekakkan telinga. Bentak, pada saat itu, kekuatan pedang pemimpin Di Miao hancur di tempat, dan pedang suci tingkat atas di tangannya tidak dapat menahan kekuatan lawan, jadi dia terbang keluar dari tangannya. Akibat yang kuat dari pertempuran itu terjadi, dan itu menjadi serangan balik bagi mereka berdua. Pemimpinnya, Di Miao, tidak cukup kuat secara fisik, jadi dia langsung terbawa oleh gelombang kejut dan terbang keluar. Dan tubuh fisik dokter wanita tersebut cukup kuat untuk menahan gelombang kejut dengan mantap, seperti gunung, berdiri diam. Penutup esensi sejati mengimbangi gelombang kejut yang kuat, dan pada saat yang sama memblokir pemimpin Di Miao yang terbang keluar. Wow, satu raja sejati bertahan dan mengalahkan dua raja sejati. Satu gerakan untuk melihat hasilnya. Apakah ini kekuatan tempur terburuk dari Fanatical Legion? Kekuatan tempur ini bahkan bisa melawan raja sejati Sanhe. Para kaisar terkejut dan terjadi keributan. Saat ini, cara mereka memandang dokter wanita itu seperti melihat monster. Pada saat ini, mereka lebih tahu bahwa daerah sekitarnya penuh dengan monster. Karena, seluruh pasukan fanatik yang berjumlah 5.000 orang semuanya adalah monster. Yang terkuat di antara mereka dikalahkan oleh anggota terburuk dari Legiun Fanatik, dan mereka bahkan kurang layak untuk disebutkan. Di bawah perawatan dokter lapangan lainnya, luka dalam yang diderita oleh pemimpin Di Miao dengan cepat pulih. Tuan Lu, pasukan Anda terlalu kuat, kami tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Pemimpin Di Miao menghampiri Lu Chen dengan wajah malu. Berkultivasi dengan baik, dan kamu akan menjadi sekuat sebelumnya di masa depan. Lu Chen tersenyum, berbalik, dan terus berjalan jauh ke dalam lorong. Qiansheng, beri mereka hadiah untukku, masing-masing 10 pelet raja sejati yang cantik. 9 pil raja sejati yang cantik. Apakah benua Yuanwu punya hal seperti itu? Lu Wang, apakah kamu bercanda? Lu Wang, kamu baru saja menggambar kue besar untuk menghibur mereka, bukan? Raja Lu, ini berlebihan. Mendengar ini, semua kaisar tercengang, dan mereka tidak menganggap serius kata-kata Lu Chen. Tetapi ketika Qiansheng benar-benar mengeluarkan 9 pelet raja sejati yang cantik dan membagikan 10 keping kepada masing-masing pelet, mereka sangat terkejut. Terima kasih, Raja Lu. Terima kasih Raja Lu atas kemurahan hatimu. Terima kasih Lu Wang atas kultivasimu. Tolong jangan khawatir, Luda, aku akan tutup mulut dan tidak akan pernah mengungkapkan masalah pil Jiuxuan Zhenwang. Pada saat berikutnya, semua kaisar memberi hormat di punggung Lu Chen dan mengucapkan terima kasih dengan air mata terima kasih. Sebagai raja sejati, mereka secara alami tahu betapa berharganya pil Jiuxuan True King dan seberapa efektifnya. Salah satunya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Lu Chen memberikan 10 keping, yang merupakan masalah besar, seorang tiran lokal yang besar. Di ujung gua mistik Ling Feng terdapat sebuah gua bawah tanah dengan radius 10.000 zang yang sangat besar. Tidak ada apapun di sini, hanya angin sepoi-sepoi yang mengandung konsentrasi aura super tinggi. 10 juta kali auranya. Di antara legiun, semua orang Eldar adalah yang paling bahagia, semakin tinggi auranya, semakin mudah mereka beradaptasi. Ini adalah gua harta karun. Tempat dengan aura puluhan juta kali, raja ini bisa mencapai lebih dari Liu He. Sayangnya, hanya ada 3 hari, itu terlalu sedikit. Linghua senang sekaligus menghela nafas. Semuanya, jangan buang waktu, segera berlatih, apa yang harus kamu makan, jangan selamatkan aku. Setelah Lu Chen memberi perintah, semua orang bermeditasi di tempat, meminum pil Jiuxuan True King, dan mulai berlatih kungfu.
Ming Yue membuka ruang pengendali binatang dan membiarkan semua unicorn keluar untuk menyerap energi spiritual, untuk mendapatkan manfaat darinya. Aisan pun diam-diam mengatur gerbang perangkat hantu tersebut secara maksimal, sehingga kedua hantu wanita yang bersembunyi di dalam perangkat hantu tersebut juga dapat menikmati aura super tinggi di sini. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua orang kecuali Lu Chen sedang bermeditasi dan memasuki kondisi kultivasi. Oke, semua orang sudah berlatih, dan hanya aku yang tidak melakukan apa-apa. Lu Chen menghela nafas pelan, berjalan ke sudut yang kosong, meraih Chaos Orb, mengeluarkan King Lin Jiao dan Firefox, dan membiarkannya duduk dengan tenang sambil menyerap energi spiritual. Aura di sini terlalu tinggi, dan makhluk hidup manapun di sini akan mendapat manfaat besar. King Lin Jiao telah berevolusi ke level Beastmaster. Jika dia menarik energi spiritual di Gua Rahasia Angin Roh selama 3 hari, dia seharusnya bisa maju. Evolusi Firefox agak lambat, dan ketika mencapai Raja Setengah Binatang, ia tidak bisa naik. Lu Chen berharap Firefox mampu menerobos dengan memompa energi spiritual ke sini selama 3 hari. Bip-bip, pada saat ini, unicorn giok sebening kristal berlari ke sisi Lu Chen dan terus menggosokkan kepalanya ke Lu Chen. Xiao Yu, kamu sudah dewasa lagi. Lu Chen terkekeh, merasa sangat bahagia saat dia menyentuh unicorn giok yang tinggi. Setelah itu, dia mengambil beberapa daun Lingshen dari mutiara kekacauan dan memberikannya kepada Xiao Yu. Setelah bermain dengan Xiao Yu sebentar, Lu Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia memikirkan masalah lain. Mengapa aura gua mistik Ling Feng begitu tinggi? Mungkinkah ada pembuluh darah roh sesat di bawahnya? Chaos Orb memiliki satu urat energi spiritual. Hanya saja, jangan menyimpannya. Seiring dengan peningkatan basis kultivasi Lu Chen, energi spiritual yang dibutuhkan juga meningkat, dan saluran energi spiritual tersebut tidak lagi digunakan. Namun meskipun saluran energi spiritual sudah tidak digunakan lagi, inti saluran energi spiritual masih dapat digunakan. Di masa lalu, inti Vena akan membantu Lu Chen menemukan Vena energi spiritual di bawah tanah, dan sekarang seharusnya dapat melakukannya. Lu Chen menurunkan kesadaran spiritualnya dan berkomunikasi dengan inti Vena di Vena energi spiritual, dan dia membuat penemuan besar. Inti denyut nadi memberitahu Lu Chen bahwa tidak ada urat energi spiritual di dasar gua ini, tetapi ada benih energi spiritual. Benih aura dibiakkan oleh langit dan bumi, sangat langka, dan dapat menghasilkan aura konsentrasi sangat tinggi. Melihat bahwa dia tidak bisa berkultivasi di sini, Lu Chen pergi untuk melihat seperti apa benih energi spiritual itu. Jika benih aura bisa diambil, itu pasti akan menjadi harta karun. Lu Chen membiarkan Xiao Yu tetap di tanah, dan dia memanggil rantai rune bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi, dan melangkah ke tanah dalam satu langkah. Benar saja, semakin jauh ke dalam gua, semakin tinggi konsentrasi auranya, dan setelah 100 mil, dia menemukan sesuatu. Sejumlah besar gas seputih salju, seperti spesies pohon, bergetar di dalam tanah. Setiap kali bergetar, sejumlah besar energi spiritual dihasilkan dan dilepaskan ke atas. Benih energi spiritual, Lu Chen hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh benih energi spiritual, tetapi dia menerima peringatan dari inti denyut nadi, jangan menyentuhnya. Mainu memberitahu Lu Chen bahwa ada banyak orang di atas yang mengekstraksi energi spiritual, dan benih energi spiritual dipaksa untuk meningkatkan produksi energi spiritual dan terus-menerus layu. Saat ini, jika menyentuh benih energi spiritual, akan mempercepat layu benih energi spiritual, bahkan mati. Jika Anda ingin menghilangkan benih-benih energi spiritual, sebaiknya lakukan saat tidak ada orang yang menyerap energi spiritual dan saat benih-benih energi spiritual dalam keadaan damai. Apakah benih aura akan layu? Lu Chen memperhatikan dengan serius, dan dia melihat awan gas perlahan menyusut. Jika tidak terjadi kecelakaan, setelah 3 hari, massa gas yang sangat besar dengan radius 100 kaki ini akan menyusut hingga seukuran buah kenari. Pada saat itu, benih energi spiritual hampir tidak berguna. Kalaupun bisa pulih di masa depan, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Benih energi spiritual ini terus-menerus memberikan energi spiritual kepada legiun fanatik, dan tidak dapat dihilangkan lagi. Namun, Lu Chen mencatatnya, dan ketika dia menemukan benih energi spiritual di masa depan, dia akan mengambilnya ketika benih energi spiritual itu tenang. Benda ini dapat menghasilkan energi spiritual dengan konsentrasi sangat tinggi. Ini jelas merupakan harta karun. Setelah beberapa saat,
Lu Chen kembali ke tanah, dan bertindak sebagai penjaga bagi semua orang. Merupakan hal yang sangat membahagiakan menyaksikan saudara-saudara Legiun menerobos satu demi satu. 3 hari kemudian, budidaya keseluruhan seluruh pasukan fanatik sebenarnya telah meningkat 2 tingkat, mencapai ranah Raja Sejati Sanhe. Basis budidaya anggota inti tersebut lebih tinggi, dan semuanya telah mencapai Sihe, yang sangat menakutkan. Namun selusin bibit kaisar memiliki hasil panen yang berbeda-beda, ada yang berhasil, ada yang diam, dan tidak ada yang berhasil menembus 3 dalam 1. Sebagai perbandingan, mereka jauh dari anggota Legiun Fanatik. Pada saat ini, aura gua rahasia angin spiritual telah habis, dan lubang luar juga terbuka. Di luar gua, sejumlah besar raja sejati tingkat menengah dan tinggi berkumpul, setidaknya 3.000 orang. Pemimpinnya tidak lain adalah Raja Ni. Raja Ni mengumpulkan semua raja sejati yang sedang dalam ekspedisi di sini, dan menunggu Lu Chen keluar, lalu berangkat ke ladang Shuro Kabut Darah bersama-sama. Dari sini terlihat seberapa besar harapan Raja Ni dari Lu Chen. Raja Ni sangat menghargai Lu Chen, tidak ada yang berani menolaknya. Lu Chen bahkan mengalahkan Raja Yuan, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Raja Ni. Dia pasti punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Siapa yang berani menolak? Gua rahasia ki spiritual akhirnya dihapuskan. Melihat tidak ada lagi energi spiritual yang keluar dari gua rahasia angin spiritual, Tetua Agung di Miao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini mungkin misi gua spiritual telah selesai. Raja Ni juga menghela nafas sedikit, dan menghiburnya, jangan menyesal, Tetua Agung, meskipun gua rahasia energi spiritual tidak berguna, pasti ada hadiah yang sesuai. Semoga saja. Tetua Agung Akademi di Miao mengangguk tak berdaya, jika tidak, apa lagi yang bisa dilakukan? Mengorbankan tempat suci untuk mengolah 5.000 sampah selama 3 hari sungguh sia-sia. Do Wang terlihat meremehkan, dan berkata dengan cara yang aneh, aura gua rahasia Ling Feng sangat tinggi, tetapi tidak semua orang dapat mengambil manfaat darinya. Sebagian besar bakat Lu Chen tidak terlalu bagus, setidaknya 9 dari 10 orang, tidak ada promosi. Diam. Raja Yuan memarahi, dan berkata, ini adalah keputusan Tuan Ni, kami tidak punya hak untuk mempertanyakan pemimpinnya. Raja Yuan telah sembuh, tubuhnya lengkap, anggota tubuhnya sehat, dan kekuatan tempurnya telah pulih. Bawahan tidak mempertanyakan pemimpinnya, tetapi mereka yang mempertanyakan Lu Chen. Mereka telah menghapus tanah suci kita, dan tidak banyak keuntungan yang didapat. Do Wang masih mengomel. Bagaimana jika pasukan Lu Chen memperoleh sesuatu dan semua orang menerobos? Saat ini, seseorang membuka mulutnya untuk menghadapi Do Wang. Siapa yang berani melawan raja ini? Do Wang menoleh dengan marah, dan menemukan bahwa Xiao Ying, pemilik istana Qingming, yang sedang berbicara, dan semua kemarahan segera hilang. Untuk ekspedisi ini, Xiao Ying membawa sekelompok murid untuk bertindak sebagai dokter bagi semua orang. Tidak mudah baginya untuk marah pada Xiao Ying, seorang dokter hebat. Jika semua legiun Lu Chen menerobos, raja ini akan memberimu sepatu. Jawab Do Wang. Itu kesepakatan. Xiao Ying tertawa. Seekor kuda mati sulit dikejar. Kata Do Wang. Kamu salah, sulit menangkap kuda. Raja ini buta huruf dan buta huruf. Yah. Sambil berbicara, seseorang keluar dari gua. Yang pertama keluar adalah selusin bibit kaisar. Meskipun beberapa dari mereka membuat terobosan, mereka semua putus asa, kekurangan energi, seolah-olah mereka telah memupuk rasa kesepian. Lihat mereka, lebih dari separuh dari mereka masih menjadi raja sejati tingkat pertama, dan mereka belum membuat terobosan sama sekali. Do Wang tersenyum. Bukankah mereka orang-orang Lu Chen? Xiao Ying bertanya. Itu tidak benar. Mereka semua memakai jubah di Miao, sedangkan Lu Chen dan kelompoknya memakai baju besi. Do Wang mengangguk, dan tersenyum lagi. Sebenarnya, hanya dengan melihat orang-orang ini, kamu dapat mengetahui bahwa Lu Chen dan kelompoknya adalah sama, dan tidak banyak orang yang akan menerobos. Pada saat ini, orang-orang dari Fanatical Legion keluar.